Hai, aku mendengar kabar bahwa per 23 April 2020, jumlah kasus COVID di Indonesia sudah mencapai 7.700 orang. Di Sulawesi Tengah sendiri sudah ada 29 orang yang terjangkit oleh COVID ini. Dari 7.700 angka tersebut, ada 600 orang yang meninggal dunia, 900 orang yang dinyatakan sembuh. Sisanya masih di karantina. Belum lagi di luar sana mungkin banyak orang yang berstatus OTG atau orang tanpa gejala. Sederhananya OTG atau orang tanpa gejala merupakan orang yang mungkin terjangkit oleh suatu virus atau penyakit, namun dia tidak menunjukkan gejala-gejala atau pertanda-pertanda bahwa dia sedang menderita penyakit tersebut. Contohnya mungkin aku yang terkena COVID-19. Contohnya mungkin aku yang terkena COVID-19, namun aku tidak menunjukkan gejala seperti pilek, flu, dan demam yang menandakan bahwa aku sedang terpapar virus tersebut. Namun ketika aku melakukan kontak dengan orang lain, bisa saja orang yang kontak denganku termasuk tenaga medis, dia akan kena imbasnya. Aku gak kenapa-kenapa karena mungkin imunku kuat. Namun orang yang melakukan kontak denganku yang mungkin imunnya lemah atau berbeda denganku, dia bakal kena imbasnya. Inilah salah satu sifat berbahaya dari OTG yang dimana aku pun yang mungkin terpapar nggak tahu kondisiku seperti itu, apalagi orang lain. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan himbauan untuk melakukan social distancing atau physical distancing, yaitu dimana kita menjaga jarak dengan orang lain dengan ukuran minimal 1 meter. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan himbauan untuk tetap di rumah dan tidak keluar rumah selama itu tidak penting. Bekerja dari rumah, ibadah dari rumah, belajar dari rumah merupakan salah satu solusi yang diberikan pemerintah untuk memutus rantai COVID ini. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Tapi apa yang terjadi banyak di luar sana masyarakat khususnya kaum milenial yang stres, yang tadinya waktu sore bisa digunakan untuk nongkrong, malah rebahan. Malam minggu yang biasa digunakan untuk pacaran, malah rebahan. Oleh karena itu di video ini aku bakal bagi tips sedikit untuk kalian bagaimana caranya supaya tetap nyaman di rumah. Tapi sebelum itu bagi kalian yang terpaksa keluar rumah untuk membeli sesuatu, tetap gunakan masker. Dan di video ini juga aku bakal bahas sedikit tentang beberapa jenis masker dan kegunaannya. Let's go! Yang pertama yaitu masker kain. Masker kain merupakan masker yang digunakan untuk masyarakat yang tidak terpapar oleh penyakit. Namun tetap untuk berinteraksi harus menjaga jarak 1 atau 2 meter dengan orang lain. Masker ini juga dapat dicuci dan digunakan kembali. Yang kedua yaitu masker bedah. Masker bedah merupakan masker yang disarankan untuk para tenaga medis dan fasilitas kesehatan lainnya. Namun ada juga masyarakat yang menggunakan masker ini apabila mereka mendapatkan gejala seperti pilek, flu, hidung berair, dan juga radang tenggorokan. Dan ada beberapa sebagian masyarakat yang menggunakan masker ini untuk mencegah agar tidak ada virus yang masuk dalam tubuhnya akibat berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu masker N95. Masker N95 merupakan masker yang jumlahnya cukup langka. Masker ini dikhususkan bagi para tenaga medis yang akan melakukan kontak langsung dengan para pasien yang terjangkit virus atau penyakit. Masker ini juga dapat digunakan kembali asalkan sudah dijemur selama 3 atau 4 hari sampai virusnya benar-benar mati. Back to topic, yaitu tips buat kalian agar tidak jenuh di dalam rumah selama pandemi COVID ini. Dari pengalamanku yang aku lakukan selama di rumah di tengah wabah corona ini, ada beberapa hal yang aku lakukan supaya aku tetap merasa nyaman di dalam rumah. Di antaranya, yang pertama, aku mengembangkan skill editanku. Buat kalian yang suka edit video, ini merupakan kesempatan emas untuk kalian mengembangkan skill editing kalian. Ayolah, coba-coba hal yang baru, membuat eksperimen yang baru, membuat efek yang baru mungkin pada videomu agar videomu terlihat lebih menarik dari sebelumnya. Yang kedua, aku mempelajari hal-hal baru. Contohnya, aku mempelajari bagaimana cara membuat musik dari software-software yang ada. Buat kalian yang suka main game, kalian mungkin bisa searching di Google bagaimana cara membuat game. Mana tahu lepas dari wabah ini, kalian bisa membuat game kalian sendiri dan bisa viral. Contoh lain buat kalian yang suka nonton film, ini bisa dijadikan sebagai kesempatan untuk kalian untuk mendalami hal tersebut. Mana tahu lepas dari wabah ini kalian bisa menjadi seorang filmmaker. Come on, ini merupakan kesempatan yang bagus buat kalian untuk mempelajari banyak hal baru atau mengembangkan sesuatu yang kalian sudah tahu untuk menjadi lebih baik lagi. Itu saja video untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap di rumah, jaga kesehatan, gunakan masker ketika ingin keluar rumah, dan jangan lupa cuci tangan. I'm Dani. See you later. Bye bye.